Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong, kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah mateng, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabe, di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek. Kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya.
Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-ledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama
Ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh.
atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga.
Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya.
Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan, kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai, di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng, sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple.
Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya.
Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk 1 bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya.
Oke, lanjut. Ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya.
Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai 1/2 kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya.
Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini.
Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman.
Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak.
Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya
Dan kita kan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai 1/2 kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman.
Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk. Untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan.
Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur.
Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-ledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja.
Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini.
Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur.
Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget.
Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata.
Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya. Aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek.
Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai satu ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai satu ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Syah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya?
Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-ledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya. Enak banget, gurih, wangi dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air, lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas, jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya, ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah.
Dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga.
Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai, di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh.
Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek. Kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini
Beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya.
Sayang banget kalau sisa sedikit nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas, jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya.
Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini.
Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan, kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya.
Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya. Aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek. Kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai
kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah tauge-nya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya. Enak banget, gurih, wangi dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja.
Oke, kita semain aja ya karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya.
Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung, tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya.
Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan, kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera.
Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng. Boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk. Untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya. Aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran
400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya.
Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng, sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung, diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman.
Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang.
Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja.
Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga.
Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya.
Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai, di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple.
Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya, karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-ledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya.
Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semuain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk 1 bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya.
Oke, lanjut. Ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya.
Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai 1/2 kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya.
Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk. Untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini.
Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur. Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman.
Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya, enak banget, gurih, wangi, dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semuain aja ya karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak.
Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya
Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman.
Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk. Untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai. Di sini aku pakai 9 buah, untuk bawang putihnya 6 siung aja, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, lalu ada garam, kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke, diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus, biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke, minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, setelah wangi kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas, ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan.
Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambahkan air untuk kuahnya sekitaran 400 sampai 500 ml ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau keluarganya suka yang berkuah boleh diperbanyak. Oke, ini sawinya udah empuk. Lanjut kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian ada tauge, aku pakai kurang lebih 1 genggam gitu ya teman-teman. Ini enak, seger banget. Oke, diaduk-aduk. Setelah taugenya layu, kita bisa matikan apinya. Ini enak banget. Cah sawi tauge yang enak siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua ini beneran cocok untuk teman-teman yang suka sayur ya. Karena emang ini tuh enak banget. Apalagi dipadu dengan orek tempe yang tadi, beneran deh makin wangi banget. Nah, untuk menu yang ketiga kira-kira ada apa ya? Oke, untuk menu yang ketiga ada ikan tongkol. Di sini aku pakai ikan tongkol yang udah dipindang ya. Jadi beli yang udah rebusan atau yang udah ditaruh di dalam keranjang. Biasa disebut ikan keranjang ya kalau di sini, atau pindang tongkol. Aku pakai sih ukuran sedang atau cenderung kecil sih teman-teman. Sebenarnya ada sih yang lebih kecil dari ini. Oke, lanjut kita buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Setelah bersih kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongannya sih bebas-bebas aja. Di sini aku potong serong. Kayak gini ya untuk potongannya. Untuk teman-teman sih bebas. Bisa pilih potongan yang sesuai dengan selera. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pecahkan, ada 2 butir telur.
Biar rasanya makin gurih dan sedap, tambahkan kaldu jamur dan juga garam sejumput aja ya. Lalu kocok lepas. Setelah itu ikan tongkolnya kita masukin, dibalur-balur dengan telur sampai merata. Pastikan ikannya itu terselimuti dengan telur ya teman-teman. Oh ya, kalau kita goreng ikan tongkol pakai telur seperti ini, dijamin minyaknya itu bakal anteng ya. Beda banget kalau kita goreng ikan tongkol tanpa telur. Dia pasti minyaknya bakal meledak-meledak atau meletus-meletus. Sakit banget kalau kena ya. Jadi solusinya kalau nggak pakai telur bisa dibaluri dengan tepung ya. Pasti amannya dan minyaknya tuh bakal anteng. Oke, kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Tuh kan, ini ikan tongkolnya tuh jadi lebih wangi ya karena berselimut dengan telur dan pastinya ini enak banget. Setelah matang kita bisa sajikan di piring saji ya. Beneran 3 menu yang enak banget. Ada tongkol selimut seperti ini ya. Ini tongkol goreng selimut ya. Enak banget, gurih, wangi dan pastinya mantul banget tanpa tulang. Untuk menu kedua ada tumis sawi tauge. Dan yang pertama ada orek tempe kemangi. Menunya simple tapi rasanya juara banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin 3 menu simple yang enak dan pastinya super irit banget. Langsung aja tempe 1 papan kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Untuk tempenya kali ini aku pakai tempe tumpuk atau tempe kapuk karena nggak nemu tempe daun, jadi aku beli tempe yang ada aja, yang penting rasanya enak. Lanjut untuk tempenya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong agak panjang, dipotong kotak-kotak juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke lanjut untuk tempenya kita goreng, boleh setengah matang, boleh digoreng sampai garing ya, sesuaikan aja. Diaduk-aduk, untuk minyaknya aku pakai sedikit aja ya teman-teman, biar nggak ada sisanya. Sambil nunggu tempenya matang, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai, di sini aku pakai 9 buah. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Cabai merahnya aku pakai 2 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Lalu ada garam, kaldu jamur. Ya, aku pakai setengah sendok teh. Ada gula merah juga ya, aku pakai secukupnya aja untuk rasanya biar balance ya teman-teman. Kemudian diulek-ulek, boleh sampai halus banget, boleh juga kasar-kasar sih teman-teman. Kalau mau uleknya pakai blender boleh ya. Di sini aku pakai cobek, kangen sih lama nggak masak pakai ngulek-ngulek, jadi aku pakai cobek. Oke diulek seperti ini aja, nggak perlu halus-halus biar ada teksturnya gitu ya. Ini tempenya udah mateng. Sengaja tadi goreng tempenya itu tak kecilin apinya ya, biar semuanya selesai, ngulek selesai, tempe selesai. Oke minyaknya dikurangin, kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Oke diaduk-aduk aja.
Oke, setelah wangi, kita masukin tempenya. Kemudian diaduk merata. Di sini aku nggak tambahkan kecap sama sekali ya. Cukup tempenya diaduk-aduk, kemudian tambahkan kemangi ya. Aku pakai 1 ikat kecil, diaduk merata, dimasak sampai layu. Orek tempe kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super simple banget dan bahannya juga praktis ya teman-teman. Tempe yang super gurih, pedas ditambah dengan harum dari daun kemanginya bikin rasanya makin menggugah selera. Oke, untuk menu pertama siap disajikan. Kita akan beralih ke menu kedua dan juga ketiga ya. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, untuk menu yang kedua ada sawi. Di sini aku pakai 1 ikat, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Untuk sawinya bisa pakai sawi biasa seperti ini atau boleh pakai sawi daging atau pakcoy ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, aku pakai 3 siung diiris-iris tipis aja. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Untuk bumbunya diiris-iris aja, simple. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan sawinya. Udah dicuci bersih ya teman-teman untuk sawinya. Diaduk merata, masak sampai layu. Kemudian aku tambah